Halo guys, di sini aku mau jelasin gimana cara membuat RPM-nya. Dan kita juga nanti akan memperbandingkan antara generate hasil RPM yang kita buat dengan buku panduan yang sudah ada plus CapCut BSKP yang baru tentang capaian pembelajaran. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Teman-teman langsung tekan saja yang ada di PDF, pasti muncul seperti ini ya. Dan kita langsung tekan membuat rencana pembelajaran mendalam otomatis. Sebelum kita masuk, aku mau disclaimer dulu teman-teman. Kita punya RPM Customize di sini. Dan RPM Customize ini untuk teman-teman yang punya CP, TP sendiri gitu. Yang bukan, misal Pak saya pakai buku Erlangga tahun 2024. Pak saya pakai buku Kemendikbud yang 2022. Bisa pakai RPM Customize ini. Karena pasti CP-nya beda dan kalian bisa masukkan CP yang kalian inginkan gitu. Saya contohkan di sini ya, coba ya. Copy link. Di sini teman-teman. Nah, di sini gratis ya teman-teman. Yang RPM manual ini gratis. Munculnya seperti ini, kalian tinggal hapus saja, silang aja. Dan kalian tinggal isi-isi. Di sini fasenya, mata pelajarannya kalian isi manual dan usahakan jangan tipu gitu ya, bahasa Indonesia misalnya jangan sampai tipu. CP-nya, tujuan pembelajarannya, materi, topik atau bab, lalu langsung ini yang ada sempurna ini tidak perlu diisi, dimensinya isi dan praktik pedagogisnya dan jumlah pertemuan, pemanfaatan lingkungan belajar dan pemanfaatan teknologi digital nih. Ini untuk yang manual teman-teman. Tapi kan teman-teman pengen yang cepat kan, jadi pasti teman-teman pengen yang tinggal pencet-pencet saja. Dan di sini sudah aku siapkan. Kita langsung saja masuk ke cara membuatnya. Oke, let's go. Oh iya, masukan ya teman-teman, masukan. Terima kasih sudah memberikan masukan. Karena teman-teman tadi memberikan masukan, jadi saya membuatkan RPM Customize ini. Dan teman-teman kalau ada masalah atau Pak saya mau kayak gini RPM-nya, Pak saya mau seperti ini gitu, bisa kontak saja di bagian sini. Ini langsung ke WA saya dan fast respon kalau di WA. Itu ya teman-teman, kalau ada masalah atau ingin sesuatu yang misalnya aku ingin ada 2 guru misalnya, nanti saya tambah kolomnya gitu. Oke, kita langsung masuk ke cara buatnya. Kita akan masuk tampilan seperti ini dan kita ini silang saja teman-teman, gak penting. Masukkan passwordnya ada di PDF-nya teman-teman. Ini kelas 6 ya, kebetulan saya sudah hafal passwordnya. Masuk. Nah, tampilannya seperti itu teman-teman. Kita tulis nama sekolah, misalnya SD N Babakan. Nama gurunya, namaku ya, Setyo Aji. Misal SPD misal. Jangan deh, aku kan BD. Cuma GR. Ini Juminten. Misalnya dia Juminten PSD. Nicknya sekian ya. Sekian. Lalu kita pilih ini kecamatan bisa, kota bisa. Aku tulis Probolinggo saja. Tanggalnya teman-teman, di sini pilih tanggal berapa. Misalnya buat besok nih, aku buat besok. Nah, di sini ada mata pelajarannya. Kita pilih salah satunya. Ini ada bahasa Indonesia. Nanti setelah kita pilih dan elemen ini itu akan muncul teman-teman. Itu beda-beda elemennya kan. Nah, ini teman-teman gak usah buka buku lagi, gak usah bolak-balik cari capaian pembelajarannya gitu ya. Kalian tinggal pakai ini. Di HP bagus juga, bisa pakai HP. Aku pengen pendidikan Pancasila deh. Matematika ya mungkin yang lebih enaknya. Nah, kita tekan bilangan.
Terus bilangan tuh CP-nya ini teman-teman, atau aljabar. Nah kebetulan kayak di kelas 6 itu bilangannya nggak ada kalau nggak salah. Bilangan tuh kosong di kelas 6. Jadi ATP-nya ya, ATP nanti kita kasih. ATP-nya nanti kita sematkan di sini juga ya. Nanti teman-teman dapat ATP, silakan dipakai ATP-nya. ATP-nya buat apa? Nah, ATP-nya itu nanti buat teman-teman berkoordinasi dengan guru fasenya gitu ya. Kalau fase C, guru kelas 6 berarti partneran sama fase C juga, guru kelas 5 gitu. Jadi ATP-nya tuh saling berkaitan. Dan di sini misalnya di bilangan kalau nggak salah ATP-nya tuh nggak ada teman-teman. Ada ini ada. Di bahasa Indonesia, setahu saya itu bahasa Indonesia tuh ATP-nya nggak ada untuk kelas 6. Nah ini nggak ada di ATP-nya, tapi di sini karena otomatis mungkin ada ya. Begitu ya teman-teman. Kita mau mana nih? Oke lanjut aja lah. Misalnya geometri enak. Oh iya, kita bisa pilih elemen lebih dari satu, jadi kita bisa dua capaian pembelajaran kalau ingin. Ini ada elemen analisisnya di sini, tujuan pembelajaran geometri di sini. Dan ini sesuai sama buku teman-teman, jadi nggak ngarang-ngarang gitu. Dan tujuan pembelajaran ini disesuaikan sama buku, dan materi pokoknya juga disesuaikan sama buku. Itu teman-teman. Ini kita pilih aja, misalnya kita mau dari CP ini. Oh ya, dari yang kita ketahui ya, capaian pembelajaran itu kan yang paling atas ya. Nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, jadi turunkan lagi menjadi materi pokok. Jadi cara pikirnya seperti itu teman-teman. Capaian pembelajaran mengurutkan misalnya. Nah ini sama nih materinya, sama semua materinya, kita centang semua aja ya. Jadi tujuan pembelajaran ada 3, materinya ada 2, karena tentang peluang kejadian dan hasil pengukuran. Nah topik ini adalah kita mau ngomongin apa nanti. Misal di sini kita mengurutkan apa misalnya dalam bentuk gambar. Berarti kita coba ini ya, buah misalnya, buah-buahan. Jadi topiknya nanti kita akan ngomongin buah-buahan atau jual beli di pasar misalnya. Nah nanti kita akan ngomongin jual beli di pasar, nanti ada penjual, pembeli. Nah topik itu seperti itu teman-teman, ngomongin apa. Kalau teman-teman punya buku itu lebih enak, biasanya topiknya ada di buku itu. Tapi kalau nggak ada di buku nggak masalah, teman-teman pikir aja topik yang enak ya apa ya. Oh aku mau jual beli misalnya, aku mau ngomongin hewan, bisa diganti aja hewan misalnya, hewan. Tapi nanti hewan yang ngapain ya, kita menentukan gambar skala gitu-gitu. Tapi tentang hewan itu topiknya. Kalau mau lebih spesifik, hewan ternak misalnya, ternak. Jadi nanti kita ngomongin hewan juga, tapi juga kita ngomongin hewan ternak. Itu. Kalau hewan ternaknya di sini, ternak di sini, berarti nanti kita hanya ngomongin hewan ternak aja gitu. Begitu sih. Coba ya hewan ternak, subnya kita nggak usah pilih dulu. Untuk identifikasi, ini yang ada sempurnakan ini nggak usah diisi teman-teman. Dimensi profile kita kasih karena ini matematika, peran kritis, kolaborasi, lalu kesehatan, komunikasi, tampil 5 di sini. Praktik pedagogis ya. Kita pilih berbasis proyek. Nah jumlah pertemuannya bisa 8 ya, karena kita CP-nya tadi ada TP-nya ada 3, kita bisa lebih banyak lagi ya. 12 bisa. Saya coba tadi ada TP-nya 3, saya ambil 2 ya. Lalu pemanfaatan lingkungan belajar, di sini ada ruang kelas misalnya. Terus
dan taman. Jadi kita nanti belajarnya di taman sama di ruang kelas. Kalau teman-teman mau museum itu bebas museum, lalu tempat wisata seperti kebun boleh teman-teman. Tulis saja nanti otomatis di-generate sama AI-nya. Pembuatan digital kita coba pakai Canva, nanti kita bikin poster mungkin ya. Dan video pembelajaran. Kita sudah selesai isi semuanya. Nah kalau sudah selesai ini kebuka misalnya teman-teman. Misalnya ini nggak saya isi misalnya, tuh nggak bisa di-generate ya. Kalau saya isi baru dia bisa proyek misalnya, generate. Nah ini prosesnya, kita tunggu saja sambil minum ya. Kita generate dulu. Nanti kita coba bandingkan hasilnya dengan yang sudah jadi, yang mana ada di buku panduan dan di CapCut BaseCap yang nomor 046 HKR 2025 sampai hafal. Mantap. Nah sudah jadi ya. Ini SD Babakan. Ini hasilnya. Kita ekspor aja lah biar kita bisa langsung bandingin. Ini hasilnya. Kita coba split ya. Kita cari, kita bandingin sama ini dulu lah, sama apa, si formatnya. Kita bandingin sama formatnya. Loh kok gak bisa? Wait a minute. Kita buka aja deh, buka lagi. Ini teman-temannya, formatnya, RPM-nya di sini. Identifikasi ada di sini, identifikasi. Meskipun opsional kita kasih aja. Identifikasi peserta didik ya, sama materi ada di sini. Terus di bawahnya dimensi ada, CP ada. Oh ya, lintas disiplin ilmu ada di bawah ini. Nah ini lintas disiplin ilmu ada ya. Lalu tujuan pembelajaran ada. Materi pokok. Nah di sini nggak ada materi pokok, tapi kita kasih. Kenapa? Karena itu juga penting menurut saya. Lalu ada praktik pedagogis. Di sini ada praktik pedagogis. Topik ya, ada topik juga di sini, hewan ternak. Lalu ada kemitraan lingkungan, pemanfaatan digital ya, pemanfaatan lingkungan belajar. Lalu selanjutnya ada tahap awal. Di sini tahapnya namanya pembuka ya, jadi sama aja. Inti 1, 2. Ada pertemuan berapa tadi kita tadi buat ada 6 pertemuan ya, 6 pertemuan. Ada penutup di sini. Di sini tulisannya bukan penutup, tapi iya penutup yang sama. Gak tahu ya kenapa di sini awal ya, harusnya membuka dong. And then assessment, di sini ada assessment 1, 2, 3, 4 ya, assessment ada 4. Dan juga ada lampiran teman-teman. Di sini gak ada lampiran, tapi saya kasih lampiran. Ini penting teman-teman. Nah hasil di sini, ini ada rekomendasi video edukasi tentang hewan ternak untuk SD, sangat cocok untuk pengenalan topik. Jadi teman-teman cari di YouTube ya, video. Cari YouTube, mana YouTube? User. Di sini apa nih? Nah, di sini kita copy, cari aja di YouTube. Ini sebagai lampirannya, teman-teman. Nah, ini nama-nama hewan ternak. Ini di copy. Mana copy? Share ya. Ini copy, lalu dimasukkan ke sini. Udah jadi 1.
Nah, ini sudah jadi link. Video konsep skala peluang. Kita cari video konsep skala peluang. Kita cari di YouTube lagi. Kalau video cari di YouTube, teman-teman. Ini ada nih, skala peluang untuk kelas 6. Kita ambil ini. Nah, gitu aja, teman-teman. Jadi kita nggak repot-repot lagi gitu. Karena sudah ada sarannya. Sarannya ini sesuai sama kegiatannya, teman-teman. Kegiatan yang ada di inti gitu. Kegiatan ada di inti. Sintaknya sudah jelas, ini menguji ya, sintaknya ini tahap-tahapnya kan sudah ada, yang memahami, mengaplikasi, merefleksi, memahami, merefleksi. Di tahap pertemuan 4 tuh masih mengaplikasi. Di pertemuan 1-2 biasanya memahami akan kan. Ini sudah sesuai. Lalu ada apa? Mindful ada. Sintaks dari kita pakai apa tadi? Proyek betul. Proyek pertama menentukan penilaian dasar ya. Sintaknya dari PJBA, Project Based Learning. PJBL. Sintak kedua nih, mendesain. Sintak kedua tuh ini. Enggak deh. Ini sintak pertama, masih. Kalau sintak kedua, ini sudah ada, teman-teman, di sini. Nah, ini sudah kami sesuaikan supaya kayak nggak dibuat AI itu. Seperti tidak dibuat AI. Jadi kayak ini oke gitu loh. Teman-teman juga mau dijual lagi oke sini untuk RPM-nya itu ya. Kita ada sampai di sini ya, videonya misalnya di sini kita copy paste tentang hewan misalnya di sini, atau langsung di bawahnya ini, atau di sini juga boleh sih, nggak usah dihapus. Nah, ini sudah jadi link. Lalu video diagram batang, cari teman-teman. Nah, gitulah ya, biar cepat waktu. Panduan singkat. Nah, ini teman-teman bisa buat grafik gitu. Cara membuat grafik, dan guru dapat menggunakan panduan video tutorial. Nanti teman-teman cari di YouTube ya, cara membuat grafik, atau teman-teman ajari sendiri ke anaknya, anak SD ya, dan ke siswanya cara gunakan Canva. Ini kalau nggak salah proyeknya ya, kalau di sini kita baca berarti proyeknya itu membuat membuat piktogram mungkin ya, membuat piktogram atau apa itu, tapi di Canva itu. Dan ini data populasi ternak di kelurahan ini juga sebagai data pada pertemuan 1 sebagai data mentah ya. Nanti ada kegiatan yang mendatai ini menggunakan piktogram atau tabel frekuensi. Ini nama tadi ya, sudah selesai, tinggal di print, teman-teman. Kalau sudah lampirannya selesai itu tinggal di print, dan ya sangat mudah gitu. Sekarang kita bandingkan dengan yang buku panduannya gitu. Kita sudah lihat hasilnya, sekarang kita bandingkan apakah benar nih buatan kami, apakah busuk apa tidak gitu ya. Cek, teman-teman bisa nilai gitu. Wait a minute, bukunya tuh di mana ya? Di sini kan. Kita pakai buku matematika. Nah, ini dia. Kita bukunya dapat dari mana ya? Bukunya kita dapat dari sini, teman-teman. Ini apa ya? Bukunya dapat dari sini, teman-teman. Nah, dari sini ya. Tarik lagi, kok ada ini ya? Ini apa sih? Stuck coy, udahlah. Nah, bukunya kita ambil dari sini. SD. Nah, ini sesuai sama CapCut BSKP gitu ya. Coba kita cek CapCut BSKP juga sekalian lah. Biar teman-teman juga ini CapCut BSKP. Teman-teman juga tahu RPM yang benar tuh kayak apa itu. Gak semua ya, teman-teman. Kadang kita juga ditipu sama orang-orang gitu. RPM terbaru, tapi ternyata bukan. Di sini apa tadi? Wait a minute. CapCut BSKP ini bahasa Indonesia. Kita cari di sini bahasa Indonesia.
Oh ini apa ya? Tar. Matematika misalnya. Matematika. PAUD. Nah ini nih. Ini matematika teman-teman ya. Kita cari fase C. Fase D. Nah fase C ini ya. Fase C di situ dia bilang kita cari CP-nya. Analisis data peluang. Nah, ini fase C itu di sebelahnya. Analisis data peluangnya. Mengurutkan bla 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 tabel frekuensi. Mengurutkan bla 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 tabel frekuensi ya, ini betul ya. Tabel frekuensi ini ada lanjutannya ini. Wait, sorry. Lanjutannya nih, persamaan linear. Oh, di sini sebelah sini. Untuk mendapatkan informasi persamaan percobaan acak ya sama ya. Jadi sudah sesuai teman-teman. TP-nya dapat dari mana? TP-nya kita dapat dari buku panduan. Nah, ini buku panduannya. Kita cek ya. Tujuan pembelajaran ada di paling bawah, saya masih ingat tuh. Ada di paling bawah. Nah ini tujuan alur sama aja ya, tujuan sama alur pembelajaran itu sama saja teman-teman. Cuman bedanya kalau tujuan ya tujuan aja tulisannya. Kalau alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran tuh kayak prosesnya tuh. Kalau kita mau sampai ke suatu tempat gitu kan, kita harus melewati beberapa tempat gitu. Nah alurnya itu tempatnya kita mau melewati mana gitu, melewati A, B, C gitu. Itu alurnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu acak. Kalau ATP, alur tujuan pembelajaran itu kayak jalurnya. Oh, habis ini ke sini, habis mengurutkan, lalu memahami gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan kita dapat dari sini capaian analisis STAR. Nah, ini kelas 6 ya. Mengurutkan, ada nggak mengurutkan sini? Dia pakai wait a minute. Analisis dan peluang, jadi A. Nah, A nih, analisis dan peluang. Ini kodenya teman-teman. Mengurutkan ada nggak mengurutkan? Nah ini mengurutkan ya. Mengurutkan net. Nah ini ya. D, kodenya D ternyata. D ya kodenya. Iya ya, ntar cek lagi. Kalau nggak salah, iyalah sama aja lah. Lalu menentukan, ada nggak menentukan? Nah ini menentukan. Dan menentukan kejadian. Sesuai ya sama tujuan pembelajarannya. Sama yang ada di buku. Terus materi pokok dapat dari mana ya? Dapat dari buku juga. Tapi di buku tuh bukan materi pokok namanya, tapi materi esensial. Nah, di sini ya. Kita fase C sini. Kita tadi apa? Analisis aljabar. Oh, analisis data. Oh ya, kodenya tuh D ya kalau analisis data. Kalau aljabar baru kodenya A. Nah, ini analisis data, pengurutan, penyajian dan analisis data nih, Pak. Pengurutan, penyajian dan analisis data. Sama ya. Penentuan peluang sama. Udah 2 aja sini. Nah, begitu ya teman-teman. Sekarang kita cek panduan bukunya. Di sini juga ada contohnya ternyata. Nah, jadi kami juga menyamakan yang ada di buku itu supaya teman-teman buat RPM nggak salah. Ada rujukannya gitu. Rujukannya buku ini. Jadi kita sudah selesai. Kalau topik ya tadi kita mau ngomongin apa ta? Sebenarnya di buku yang 2025 itu nggak ada teman-teman, masih belum ada. Bahkan Erlangga pun setahu saya itu belum ada. So that's why topik nih kita bisa freestyle. Mau ngomongin apa sih? Misalnya mau ngomongin Hero Mobile Legend,
Itu bisa teman-teman. Atau Roblox misalnya, Roblox itu bisa. Topik itu tentang apa yang kita akan omongin, itu aja sih ya, itu topik. Lanjut kita contoh ya. Mana contohnya sih? Setahu aku tuh di bawah contohnya, di bagian bawah ini. Teman-teman, maaf videonya lama karena supaya inilah detail biar teman-teman paham. Oh, yang ada di sini tuh di sini gitu ya. Jadi nggak sekedar punya doang gitu, tapi juga paham dan tahu dapat dari mana. Mana lagi tuh? Mana contoh? Nah, ini nih ada nih. Bukan deh. Ini nih, perencanaan pembelajaran mendalam. Contoh RPM tuh kayak gini, Bapak Ibu. Kita langsung ke RPM-nya. RPM-nya mana sih? Nah ini dia. Akhirnya ketemu. Nah, ini dia aja contoh RPM-nya ya. Kita sudah formatnya. Sekarang kita cari contoh perencanaan pembelajaran. Di sini kebetulan kelas 4 ya. Jadi di sini ada komposisi. Ini bisa hilangin nggak sih? Oh bisa. Ada komposisi. Di sini pertemuannya 3 kali. Sedangkan kita di sini berapa tadi? Kita 6 kali. Apa-apa lah. Ada dimensi kompetensi awal. Nah, yang baru bedanya sama yang lama itu nggak ada kegiatan awal Bapak Ibu, atau awal atau pembukaan tuh nggak ada. Ya kita cek ya nih, langsung pertemuan 1, nggak ada kegiatan awal. Cuman di RPM kita itu ada. Supaya apa? Supaya lebih detail. Meskipun cuma 1 kali ya, 1 kali di sini, 1 kali pembuka. Di sini nggak ada. Langsung pertemuan 1. Sedangkan kita ada pembuka tapi cuma 1 kali, lalu pertemuan 1, pertemuan 2 gitu langsung kita. Nah di sini pertemuan 1 di sini. Nah ini juga ada videonya. Kita juga bisa muat videonya. Ini ada video di sini ya. Nah tapi punya kita itu ada di lampirannya. Jadi kita berkesinambungan juga. Kalau mau dikasih gambar-gambar juga tidak masalah. Kayak gini kan ini dikasih gambar ya. Cuma sesuaikan lagi Bapak Ibu. Di sini kan kita kasih. Nah di sini. Nah ini sudah ada videonya. Jadi menurut saya nggak usah dikasih lah. Karena sudah ada di bawah tuh. Supaya memudahkan Bapak Ibu juga dalam menyusun RPM yang cepat. Ini pertemuan 1. Ini kegiatannya. Ini mengaplikasi lembarnya. Asesmennya. Pertemuan 2 mengurai bangun datar ya. Kita di sini apa? Desain data ya. Judulnya gitu ya. Ini memahami data ternak TP1, desain data dan skala peluang TP1 2 sama ya Bapak Ibu ya. Ada judulnya juga di sini. Nah, seperti itulah. Dan di sini juga ada asesmen ya. Asesmen ya untuk awal pembelajaran, asesmen proses, ada juga Bapak Ibu. Di sini bentuknya berbeda, tapi kurang lebih sama. Di bagian pengukurannya checklist observasi, mencatat dan aktif dan sistematis. Guru menilai draft diagram batang yang dibuat awal, memastikan sumbu, judul, skala sudah benar. Kita tinggal kasih skor aja. Kita tinggal buat tabelnya atau di asesmennya itu. Udah, sudah situ aja ya. Sampai di mana tadi? Pertemuan 3. Jadi mereka sampai. Jadi di buku panduan ini tidak ada penutupnya, tapi kita ada penutupnya di sini. Penutup di sini ada ya, penutup. Lalu itu asesmen. Ini kalau punya generiknya itu ada tulisannya nih, mengukur. Apa yang diukur ya, jelas di sini. Jadi nggak jadi satu sama kegiatannya, tapi dipisah di bagian bawah.
Begitu ya Bapak Ibu. Di sini ada assignment tertulis untuk eh, setiap TP-nya. Dan ya, itu aja dari aku. Dan cukup lama kayaknya, sudah capek woi. Dan terima kasih sudah ada komplain. Bapak Ibu kalau ada komplain silahkan kembali lagi ya. Silahkan ke website. Di sini ada kontak aku ya di sini. Nah, ini silahkan diklik, nanti langsung ke WA. Nah, di sini kebetulan saya nggak punya WA di sini. Itu ya. Silahkan di WA, dan update terbaru nih, subjek yang cukup signifikan dan saya rasa Bapak Ibu bakal suka. Dan apakah kalau saya pakai buku yang lama? Pakai RPM yang customize. Jadi ini gratis dan silahkan pakai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan terima kasih. Bye.